Udah 10 tahun Parma nggak pernah menang lawan AC Milan di Liga Italia Serie A. Terus ada Benacer dan Yacine Adli yang dipaksa AC Milan segera hengkang. Lalu ada CEO AC Milan, Giorgio Furlani, bersikap tegas terkait situasi Rafael Leao yang bilang pindah ke Barca. Lalu ada FC Como, ternyata FC Como 1907 terus berbenah jelang penutupan bursa transfer musim panas di 2024-2025 Liga Italia Serie A. Selamat datang di channel gua, Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Topik pertama yang mau gue bahas soal Parma versus AC Milan di giornata kedua Liga Italia Serie A 2024-2025 yang dimana dua-duanya itu mengalami hasil imbang. AC Parma lawan Fiorentina dengan skor 1-1, terus AC Milan di kandangnya itu harus menelan berbagi poin sama Torino dengan skor 2-2. Nah, ya selama 10 tahun Parma nggak pernah menang. Itu gue udah ngeriset di sebuah aplikasi bola yang dimana terakhir kali Parma menang itu di tahun 2014 dan sekarang udah di tahun 2024 dimulai. Ya, selama 10 tahun itu berarti waktu zamannya Cassano yang gue lihat. Terus ada Cassano, terus kipernya, mantan kipernya AC Milan juga yang sempat membela Parma di tahun itu di 2014, Antonio Mirante. Dan di tahun 2014 adalah dimana Cassano sebelumnya dari Inter dulu apa ya? Gimana ya? Pokoknya yang gue lihat di sebuah aplikasi. Nih ya, gue buka dulu aplikasi. Ternyata di hari Senin hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 AC Milan kalah di kandangnya sendiri di San Siro. Ketika itu skornya 2-4. Golnya Milan itu dari Rami sama Balotelli penalti. Terus dari Parma ada Antonio Cassano 2 gol, Amauri sama Biabiani. Ya Allah, susah amat. Masih ada Essien, ada Kakak juga waktu tahun itu. Riccardo Montolivo, Andrea Poli, terus Abate, De Jong, Maxes, dan Daniel Bonera. Ya, dan terakhir ketemu antara Parma versus AC Milan di tahun 2021 hari Sabtu tanggal 10 April. Itu Parma menelan kekalahan di Ennio Tardini dengan skor 1-3 yang dimana golnya itu dari Rebic, Kessie sama Rafael Leao. Ya udah, gue rasa sih ini bakalan berlanjut ya. Iya gue rasa. Tapi belum tentu juga karena Paulo Fonseca katanya mau ngejajal si Rafael Leao jadi striker ujung tombak lah ya. Tapi semoga aja nggak jadi ya. Gue rasa ya semoga aja sih nggak jadi gitu. Iya gue tahu pelatih yang tahu. Ada sebuah komentar juga di video gue sebelumnya kalau pelatih yang tahu kondisi pemain. Iya. Cuman kan posisinya itu cocok nggak sama si pemain ini gitu. Aneh aja gitu kalau Rafael Leao dijadikan ujung tombak padahal ada Luka Jovic gitu. Terus soal Mercato Milan yang dimana 2 gelandang ini Ismail Benacer dan Yacine Adli
yang dikutip dari dari bola.net, kalau Bennacer dan Adli dipaksa AC Milan segera hengkang. Kenapa nih? Katanya gitu. AC Milan tengah merencanakan langkah besar di bursa transfer dengan harapan dapat menjual Ismail Bennacer ke Liga Pro dan Yacine Adli ke Qatar. Keberhasilan transfer ini diharapkan membuka jalan bagi Milan untuk merekrut Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Jadi Manu Kone ini hadir di bursa transfernya AC Milan. Rumornya itu ketika di awal gue bikin kontennya tuh di awal bulan atau di pertengahan bulan Juli ya. Pokoknya gue pernah bikin kontennya soal Manu Kone yang katanya tuh bakalan, tadinya kalau misalkan Yusuf Fofana ini nggak jadi datang ke Milan, Manu Kone ya salah satunya yang jadi gantiin si Yusuf Fofana kalau nggak datang. Nah, sekarang Yusuf Fofana datang. Ini Yacine Adli dan Bennacer. Ya gue sih aneh aja gitu, kenapa Bennacer gitu. Ya mungkin peremajaan atau emang nggak cocok aja. Katanya sih emang nggak cocok untuk skemanya si Paulo Fonseca. Ya ini kan juga baru satu pertandingan. Kalau nggak dijual ya harusnya sih dijual, nggak usah dipinjemin lagi. Mendingan dijual aja sekalian. Tega sekalian deh Yacine Adli, Pobega juga, sama Bennacer. Itu tuh 3 gelandang itu. Berarti yang masih aman ada Loftus-Cheek, ada Reinders, Yusuf Fofana gitu. Ya pokoknya Bennacer sama Yacine Adli, si Bennacer ke Liga Arab, kalau si Yacine Adli ini ke Liga Qatar gitu ya. Terus ini soal Rafael Leao nih, yang kata CEO AC Milan Giorgio Furlani itu bersikap tegas terkait situasinya Rafael Leao pindah ke Barca. Nggak mungkin katanya. Media berita Spanyol El Chiringuito, susah banget ya namanya, menemui CEO Giorgio Furlani saat ia meninggalkan pusat olahraga Milanello dan ia berhenti untuk menjawab beberapa pertanyaan katanya. Mengambil sikap tegas terkait rumor yang menghubungkan FC Barcelona dengan Rafael Leao. Ini gue kutip dari sebuah artikel dari Milan Report. Nah, kalau Giorgio Furlani bilang nggak mungkin Rafael Leao itu dijual atau ke Barcelona, masuk akal. Mungkin sebagai CEO juga Giorgio Furlani ngerti dengan keuangannya Barcelona gitu ya. Ya paham lah ya kalau misalkan biar kata lu klub besar tapi duitnya lagi sedikit gitu ya. Tapi kok gue heran ya. Situasinya hampir-hampir mirip, tapi kenapa Manchester United, gue tuh berkaca dengan situasinya Manchester United yang fansnya itu bilang kebanyakan utang si Manchester United-nya ini, tapi dia tetap si Manchester United-nya ini tuh masih tetap bisa berbelanja pemain dengan harga yang fantastis gitu. Ya mungkin dia bisa jual merchandise gitu. Ya kan nggak semua orang tuh ngefans sama Manchester United, termasuk gua. Ya biasa aja gue ke MU, cuman ya kenapa gitu. Terus Barcelona, bahkan Barcelona aja tuh dianggap, gua rasa kenapa Giorgio Furlani bilang nggak mungkin ya karena keuangannya Barcelona tuh lagi sayang banget. Gue mendingan kalau gue jadi Giorgio Furlani, iya sih sayang, nggak usah dijual dengan alasan gue maunya cash, gue nggak mau dicicil. Kalau mau dicicil nggak mungkin, nggak usah, mendingan nggak usah deh. Kalau cash nggak apa-apa, mungkin gitu kali ya. Terus ini ada berita dari soal FC Como 1907
bilangnya FC Como atau Como 1907 ya. Ini gue masukin berita informasi soal Como di sela-sela konten gue ini biar variatif gitu ya, nggak cuman Milan doang yang gue bahas. Jadi Como 1907 ini terus berbenah jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024. Klub promosi Serie A ini dilaporkan akan mendatangkan bintang Barcelona Sergi Roberto dalam waktu dekat ini. Sergi Roberto udah nggak diperpanjang sama Barcelona, terus juga sempat pamitan sama Barcelona. Yang sebelumnya juga Como 1907 ini lagi getol banget belanja pemain yang sisa-sisaan bintang gitu, kayak Pepe Reina, yang terakhir aja itu Rafael Varane. Varane itu dari Real Madrid ke MU, terus sekarang ke Como. Jadi itu bener. Udah gitu lebih parahnya lagi, Varane malah cedera katanya ya. Yang gue dapat kabarnya, informasinya itu kalau Rafael Varane sih, ya pokoknya gitu dah. Itu dia malah cedera coba. Yang bisa dimainin kan ya, terus selain Varane, terus juga Pepe Reina, Como 1907 yang juga dimilikin sama pengusaha Indonesia, Jarum gitu ya, mendatangkan Andrea Belotti, yang dulu gue sempet suka banget sama striker ini ketika zamannya ya tahun-tahun 2010 awal lah ya, 2015 mungkin. Waktu itu ketika ya Balotelli pas cabut lagi gitu dari Milan. Kan Balotelli itu sempat 2 kali ke Milan gitu, dari City ke Milan, terus ke Liverpool, terus ke Milan lagi gitu. Ya udah gitu baru di giornata pertama udah dibantai sama Juventus dengan skor 3-0. Juventus versus Como dengan skor 3-0 yang buset. Cuma Parma doang, tim promosi dari Serie B ke Serie A, yang mendapatkan 1 poin gitu. Ya seenggaknya dapat poin 1 lah, apalagi lawannya Fiorentina gitu, yang lama udah, ya seenggaknya walaupun tim mediocre sekelas Fiorentina, tetap aja Fiorentina gitu. Como dibantai sama Juventus dengan skor telak 3-0 itu ya wajar. Kaget kali ya, apalagi Venezia dipecundangin lah sama Lazio. Lagian si Como, gue juga nggak tahu ya kalau Como itu strateginya itu untuk beli pemain itu seperti apa, karena pemainnya itu pemain buangan. Mungkin cuman beberapa pemain doang yang pemain Como ada yang dipinjemin, walaupun sebelumnya di musim lalu, musim Liga Italia Serie A 2023-2024 itu bagus mainnya, sekarang dia malah dipinjemin. Mungkin kedatangan beberapa pemain bintang di musim ini Como meminjamkan siapa ya, gue lupa lagi, nggak gue masukin namanya gitu di konten ini. Ya pokoknya lu cek aja lah, bisa dicek di Google, di internet. Nah si Como 1907 ini emang seperti yang udah diketahui, Como berinvestasi besar di musim panas ini semenjak promosi ke Serie A. Mereka mulai memperkuat tim mereka dengan pemain-pemain berkelas. Ya yang tadi itu gue bilang, sebuah artikel dari bola.net ini menjelaskan, ya gue potong di awalnya doang ya, artikelnya dari bola.net ini yang gue tahu Varane, terus Reina, Belotti, yang terakhir ya kalau jadi Sergi Roberto yang bakalan ke Como 1907 nanti. Sergi Roberto itu umurnya berapa ya? Tunggu sebentar, gue ngecek dulu.
Soalnya sekarang Como di posisi ke-18. Yang mereka beli Como itu ada Aleu Fadera, Yannick Engelhardt, Emil Audero, Rafael Varane transfer gratis, Luca Mazzitelli, Ali Jassim, Alberto Moreno, Pepe Reina, Gabriel Alberto Dosena, Andrea Belotti. Ya udah, yang lainnya pemain-pemain yang nggak gue kenal. Ya semoga aja bisa bertahan tuh Parma, Venezia, dan Como 1907 di Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Yaudah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak di konten gue di channel ini, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Serie A.